harus kita rutin kita bersihkan secara. Kerak itu kan biasanya ada besi-besinya. Kerak sama bensin itu masa jenisnya kan lebih berat keraknya kan teman-teman daripada bensin. Otomatis kerak itu akan jatuh ke bawah ini. Dengan cara kita taruh selang seperti ini, nanti kerak-kerak itu. Kembali di Alim Nyari Edit Channel. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengatasi karbu banjir ya. Dalam video ini saya akan membahas apa sih yang menyebabkan karburator itu banjir, terus bagaimana cara mengatasinya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita eksekusi. Pertama kita harus copot ini karbunya dulu ya. Ini sudah dicopot saya teman. Karbunya bocornya. Karbu. Oke, ada seperti apa? Nah ini teman-teman, ini dalamannya banyak sekali kerak-kerak ya. Nah sebenarnya penyebab utama dari karbu banjir itu sebenarnya ini di sini, di apung-apung, di jarum pelampungnya. Ya seperti ini. Jadi kan gini konsep kerjanya ya untuk karburator seperti ini ya. Ini pelampung ini fungsinya adalah sebagai keran otomatis. Jadi ketika bensin masuk ke karburator, seret mengisi penuh dari mangkok ini, lalu apung-apung ini terangkat karena massa apung ini lebih kecil daripada bensin, sehingga apung-apung ini terangkat seret gini. Nah ketika terangkat, bagian jarum yang ini, ntar saya copot. Nah ini jarum ini akan menekan bagian bawah atau bagian tempat untuk jalur bensinnya. Jadi gini, pas pelampungnya naik langsung nutup makset gini, menekan. Jadi aliran bensin tidak diteruskan karena tertekan ini ya, ditekan ini, tertutup lah ya, jadi kran ini. Seperti itu cara kerja atau mekanisme dari karburator. Bagaimana karburator yang normal itu seperti itu agar dia tidak bocor. Nah terus kenapa kok bisa bocor? Sebenarnya yang membuat bocor itu sebenarnya adalah ini tadi, jalur ini kemasukan kotoran, entah itu debu atau blendet bensin dan sebagainya, ini menyumpal di sini sehingga nutupnya si jarum ini tidak maksimal ya. Si jarum ini nutupnya tidak maksimal sehingga bensin terus ngucur terus seret gitu. Nah akhirnya karena tampungan ini penuh dibuang lewat sini, makanya terjadilah banjir karbu itu seperti ini. Sebenarnya penyebabnya ini jarum karburator ini kotor ataupun karetnya ini sudah aus ya, sudah tidak bisa menutup lagi itu. Nah solusinya gimana? Solusinya yaitu adalah dengan membersihkannya. Oke, kali ini saya akan membersihkan karbu ini.
Oke, ini karbu sudah terpasang. Nah, di awal tadi kan sudah saya singgung tentang penyebab karbu bocor atau banjir. Itu sebenarnya adalah kotoran yang dari tangkinya ini. Biasanya pada motor motor tua seperti Win atau biasanya Mega Pro, Tiger yang tangkinya masih seperti ini, model tangki seperti ini, itu biasanya tangkinya berkerak ya teman-teman. Terus keraknya itu ngalir ke karburator, akhirnya menyumbat si jarum tadi, sehingga jarumnya tidak bisa menutup maksimal. Nah, untuk menanggulangi kasus seperti itu gimana caranya? Ini kalau saya ya teman-teman, kalau saya itu saya pikir-pikir ya, kotoran itu kan biasanya jatuhnya ke bawah kan. Itu bisa kita siasati pakai filter seperti ini, filter karbu seperti ini. Nah, kita pakai filter karbu seperti ini, terus kita rutin bersihkan ya teman-teman. Kita bersihkan secara rutin agar tidak ada kotoran yang masuk ke dalam karbu. Nah, ini seperti ini kan ada kotorannya tuh teman-teman. Nah, ini kotoran-kotoran yang seperti ini sebenarnya yang menyumbat karbu itu. Tapi biasanya filter-filter seperti ini itu biasanya masih ada kotoran yang masuk, apalagi kalau filternya itu sudah rusak ya. Nah, untuk caranya agar tidak ketut terbawa ke dalam karbu gimana caranya? Caranya adalah pakai selang yang panjang seperti ini teman-teman. Saya contohkan dulu. Kita pakaikan selang yang panjang seperti ini. Ini kok sulit sekali caranya. Nah, ini udah ya. Kita pakaikan selang yang panjang seperti ini, lalu kita bentangkan atau kita tekuk ke bawah sini, seret gitu, lalu baru kita masukkan ke karbu gini. Karbu gini. Tujuannya apa? Nah, ini nanti dipotong. Nah, saya potong ya. Ini akan kita potong selangnya untuk tempat filternya ya. Kita potong pakai tang. Udah, kita potong. Nah, jangan sampai kebalik ya teman-teman. Nah, ini kan ada panahnya harus menghadap ke arah karburator seperti ini, lalu kita taruh seperti ini. Nah, tujuannya apa kita pasangkan seperti ini? Jadi gini, masa jenis dari kerak itu kan biasanya ada besi-besinya. Kerak sama bensin itu masa jenisnya kan lebih berat keraknya kan teman-teman daripada bensin. Otomatis kerak itu akan jatuh ke bawah sini. Dengan cara kita taruh selang seperti ini, nanti kerak-kerak yang ikut terbawa bensin di sini itu akan tertampung di sini, tertampung di filter sini. Jadi filter ini bekerjanya maksimal gitu ya. Makanya saya kasih selang yang panjang seperti ini, itu tujuannya seperti itu. Bukan kok hanya sekedar buang-buang selang, enggak ya, tapi seperti itu. Terus usahakan pakai selang yang original, bukan yang selang abal-abal. Kita alirkan bensinnya. Nah, tapi ada kelemahannya ya, selang yang seperti ini. Selang yang seperti ini biasanya yang dibuat seperti ini memanjang terus seperti ini. Biasanya aliran bensinnya itu kurang kuat ke karbu. Jadi kalau seumpama tangkinya ini hanya isi 1 liter atau 2 liter, itu biasanya bensinnya itu tidak sampai ke karbu gitu. Jadi kalau pakai selang seperti ini,
kita harus kalau bisa tangki itu separuh lebih biar bensinnya lancar ke karbonnya gitu. Itu ya teman-teman, tujuannya kita pakai selang yang panjang itu seperti ini. Kita tekuk ke bawah, nanti kan massa jenis dari besi atau sisa-sisa kotoran di bensin itu biasanya kan ngendap di bawah. Nah ini akan tersangkut di sini, jadi nggak ke bawah ke sini. Yang ke sini hanya bensin-bensin yang bersih saja, tidak ada kotoran-kotoran yang menyumbat jarum pelampungnya tadi. Gitu. Tapi perlu diingat teman-teman, untuk filter bensinnya ini juga harus rutin dibersihkan dan rutin diganti agar tidak mampet bensinnya gitu ya teman-teman. Oke, sekian dari saya, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.